Di usianya yang sudah senja, Kusyayatun, 65 tahun mencoba menegarkan diri mendatangi markas Polres Tegal Kota, Selasa, 6 Januari 2026. Dia datang bersama kuasa hukumnya, Agus Slamet dan Ketua Tim Pendampingan Hukum, Profesor Hamidah Abdurrahman. Nenek Kusyayatun datang mencari keadilan atas rumahnya yang dibongkar paksa di Jalan Salak nomor 8 Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, pada 1 Oktober 2025 lalu. Dia diusir dan rumahnya dibongkar oleh orang yang tiba-tiba muncul membawa sertifikat. Di kursi lobi markas Polres Tegal Kota, sesekali Kusyayatun menangis mengingat ketidakadilan yang dialaminya. Kusyayatun datang ke Mapolres Tegal Kota untuk menanyakan kasus yang dilaporkannya pada 3 bulan lalu. Rumah punya Mbak Bujut dari Mbak sampai ibu aku sendiri. Berdiri dari tahun berapa, Pak? Kalau berdiri ibu memang nggak tahu karena ibu ya memang berarti ini yang terakhir barangkali ya. Cuma di situ tercam 1887. Sedangkan ibu aku meninggal aja barusan kemarin tahun 2019. Ibu aku umur 90. Coba sudah 90 tahun kan. Apalagi anakku udah berapa? Udah hampir ratusan tahun di situ. Makanya cuma kok tiba-tiba kok tidak punya perkemanusiaan orang yang telah mendolimi penyakit ini. Ibu benar-benar sakit. Sampai ibu udah mengingat cuma menangis saat ini. Karena ibu sekarang ini minta pembelaan dari polisi dan sini. Ketua Tim Pendampingan Hukum, Profesor Hamidah Abdurrahman mengatakan, banyak keganjilan dalam kasus yang menimpa nenek Kusyayatun. Saya melihat bahwa ada keganjilan dalam kasus ini yang perlu memang kita cermati dan kita telusuri bersama. Yang pertama tentang sertifikat, karena kepemilikan rumah ini sudah menjadi rumah keluarga, ditempati turun menurun dan ibu juga membayar PBB dan seterusnya. Nah tiba-tiba muncul sertifikat. Pertanyaannya kan gitu, kenapa BPN kok sampai mengeluarkan sertifikat? Nah ini yang perlu kita telusuri. Dan kami pun sedang berusaha untuk mengulik masalah tersebut supaya bisa jelas nanti kepada kepala BPN kenapa muncul sertifikat tersebut yang kemudian juga beralih ke tangan kedua yang akhirnya menjadi pembongkaran. Nah yang kedua tentang pembongkaran. Jadi berdasarkan sertifikat yang ada maka dilakukanlah pembongkaran ya secara anarkis ya, kalau saya boleh mengatakan itu, karena pemilik rumah tidak diberi kesempatan apapun. Sehari sebelumnya menerima somasi, kemudian hari berikutnya sudah dibongkar. Dan pembongkaran itu total ya, barang-barang, kemudian rumahnya dirusak sampai atap dipreteli yang mengakibatkan penghuni rumah sudah tidak bisa lagi tinggal ke situ. Jadi sehingga motivasi mereka adalah supaya Bu Kusyayatun ini pergi dari rumah tersebut. Nah, persoalan ini sudah kita laporkan ke Polres. Ya, tentu saja harapan kita, ya harapan saya, Bu Kusyayatun maupun PH-nya adalah proses penegakan hukum ini akan segera diselesaikan. Karena ini sudah bulan ketiga. Ya, kalau semakin lama kita takut bahwa alat buktinya semakin lemah, semakin sulit. Ya. Kemudian juga seolah-olah nanti kasus ini dilupakan orang gitu. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga kita berharap bahwa Polres akan segera menyelesaikan proses penyelidikan, kemudian meningkatkan menjadi penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Karena kasus ini bukan kasus yang sulit. Artinya terang benderang kasusnya ada, saksinya ada, akibatnya ada, korbannya ada, mau apa lagi, kan gitu.